اهدنا الصراط المستقيم. Ustaz, jadi apa benar masuk Islam itu harus ganti nama gitu kan? Dari ilmu yang saya dapat dari itu, dari ceritanya itu mas, dari beberapa sahabat Nabi itu kan masuk Islam juga, namanya tetap, namun ada juga beberapa sahabat Nabi yang diganti namanya karena namanya itu memiliki makna yang kurang baik lah dalam Islam itu. Jadi saya mau tanyakan apakah benar harus ganti atau bisa tetap gitu nah? Nah, iya kalau untuk nama ya memang Rasulullah SAW itu ketika ada sahabatnya yang masuk Islam, ketika nama tersebut memang nama yang sudah bagus, mengandung arti yang baik, itu tidak dirubah sama Nabi. Nah, seperti Umar bin Khattab itu tidak dirubah sama Nabi karena namanya sudah bagus. Nah, jadi kalau mengandung arti ada maknanya bagus, ada masalah memang. Nah, tapi kalau ketika ada sahabat yang namanya kurang bagus, seperti ada sahabat namanya Abdus Syams, hamba matahari, maka dirubah oleh Nabi menjadi Abdullah, Abdurrahman. Nah, seperti itu. Jadi ada yang namanya Hazan, sedih ya kan? Maka dirubah Nabi menjadi Sahal. Sahal artinya kemudahan. Jadi kalau memang namanya sudah mengandung arti yang bagus, maka tidak ada masalah, memang tidak usah dirubah. Tapi kalau memang tidak ada makna atau mengandung makna yang buruk, maka bisa dirubah. Tapi intinya kalau kita masuk Islam itu ya bukan perubahan nama atau berganti nama atau enggak, tapi intinya kita sudah syahadat, kemudian menjalankan konsekuensinya, insya Allah sah keislaman. Intinya di situ semua, bukan masalah ganti nama atau tidak. Nanti terkait dengan itu nanti kita bicarakan lagi. Tidak perlu dia menyampaikan dulu artinya dia menganggap agama Islam karena meyakini kemurnian agama Islam ini. Iya betul. Dia dulu kan. Nanti anak kan. Itu mic-nya mic dalam. Ini luar, dalam aja kah? Dalam aja kalau boleh. Oh, matikan aja. Ada mic dalam. Dan diganti. Bukan ini. Bisa kah dia? Bisa ini. Ini matikan aja. Ini diganti ke dalam. Tidak ada dua mic aja. Tidak ada, bisa ini diganti. Tinggal di anu aja. Bisa lah. Jangan saja juga. Sudah dalam. Nanti kalau beliau kan nanti insya Allah. Apa beliau pernyataan dulu? Iya, nanti anak-anak kan dulu. Oh, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudari jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya.
salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mendengarkan dan sekaligus menyaksikan prosesi ikrar syahadat yang akan dibaca oleh saudara Alfred. Ya, Alfred. Nah, dan sebelum itu mungkin kita minta kepada saudara Alfred untuk memperkenalkan diri kepada kita semuanya, siapa nama lengkapnya, kemudian dari mana asal usulnya. Baik. Sudahnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfred Liman Parana. Saya asalnya dari Nunukan di Berau, baru sekitar setahun. Gimana? Di Berau sekitar setahun. Di Berau sekitar setahun. Baik. Sebelumnya beragama apa? Saya sebelumnya beragama Katolik. Beragama Katolik. Nah, apa yang membuat saudara sampai tertarik mau memeluk agama Islam? Kira-kira mungkin pernah ada pengalaman atau pernah melihat sesuatu, bisa diceritakan kepada kita mungkin? Kalau saya lebih mencari materi mengenal Islam dari YouTube. Jadi awalnya saya itu mencari tentang mengapa babi itu haram. Nah, dari babi itu saya mulai makin mendalami kenapa haram, dan setelah itu mulai nonton debat-debat antara agama non muslim dan muslim, dan menurut saya dari hasil debat tersebut agama muslim itu merupakan agama yang lebih baik lah menurut saya, ajarannya gitu. Baik, Masya Allah. Jadi itu mungkin awal mula saudara Alfred sampai tertarik untuk memeluk agama Islam. Baik, kemudian dari perkara yang perlu saudara ketahui bahwasanya di dalam agama kita, dalam agama Islam, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada paksaan dalam beragama, karena sungguh telah jelas jalan petunjuk dari jalan kesesatan. Maka saya ingin bertanya kepada saudara Alfred, dan ini disaksikan oleh orang-orang di sini, kira-kira apa ada paksaan dari saudara atau ada tekanan untuk masuk agama Islam ini? Nah, Insya Allah tidak ada. Iya, artinya murni dari hati. Nah, dari hati. dari kesadaran sendiri, dari kemauan sendiri. Iya. Baik, barakallahu fiik. Ya, maka insyaallah taala saudara Alfred, kita akan bimbing ya saudara untuk bisa mengikrarkan syahadat, 2 kalimat syahadat. Dan sebelum itu mungkin ada sedikit nasihat dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara Alfred dan bagi kita semua yang ada di sini. Baik. Tentu dari nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan petunjuk kepada seseorang untuk bisa memeluk agama Islam. Orang yang masuk ke dalam Islam pada hakikatnya dia telah kembali kepada fitrahnya. Karena setiap manusia asalnya berada di atas fitrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya. Fitrah di sini maknanya dia mengenal tentang tauhid, yakni peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berserah diri dan berpasrah diri kepada Allah. Setiap anak, kata Nabi, dilahirkan di atas hal tersebut. Fa abwahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tapi kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani ataukah Majusi. Iya. Maka
ketika seorang diberikan hidayah oleh Allah untuk berada di atas Islam dan memeluk Islam, ini merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar. Bagaimana tidak, Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Bahkan Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, maka sekali-kali Allah tidak terima darinya, dan ia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Iya. Maka seseorang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk bisa memeluk agama ini, maka disitulah kebahagiaan dirinya, disitulah kebahagiaan hatinya, dan itu akan nampak manakala ia berada di atas agama ini dan istiqomah berada di atasnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuridillahu faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, barang siapa yang Allah inginkan hidayah kepada dia, Allah inginkan petunjuk kepada dia, maka Allah akan lapangkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kesesatan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan dia mendaki ke atas langit. Maka beruntunglah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan jalannya kepada jalan kebenaran, itulah jalan Islam. Rasulullah pernah bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang cukup kepadanya, dan Allah buat dia qanaah terhadap apa yang Allah datangkan kepada dirinya. Maka saudaraku Afred, insyaallah taala ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada saudara ketika nanti bisa mengikrarkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan tentu dari syahadat tersebut ada konsekuensi dan keharusannya. Syahadat yang diucapkan bukan syahadat biasa, itu syahadat yang besar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang mana berkonsekuensi kita hanya menyembah kepada Allah, kita hanya menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang patut untuk kita serahkan ibadah kepadanya, tidak kepada selainnya. Itulah konsekuensi yang besar dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Demikian pula ketika seorang bersyahadat Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, maka itu menjadikan dia harus menjadikan Rasulullah sebagai panutannya, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladannya, dan dia tidak beragama, tidak beribadah, tidak beramal kecuali sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dari perkara yang harus dijalankan. Maka insyaallah taala saudara Afred, kita akan tuntun saudara untuk mengucapkan dan mengikrar dua kalimat syahadat. Ya, bisa ikuti saya insyaallah taala. Nah, saya akan bacakan, kemudian diikuti, kemudian kita terjemahkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Alhamdulillah. Ya. Kita doakan saudara kita Afred, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima syahadat beliau
menerima keislaman beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan beliau keistiqomahan di atas agama yang hak ini. Maka saudaraku Alfred, di sekitar antum ya adalah saudara-saudara seiman dan seislam ya. Apabila mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang masalah keislaman, maka jangan ragu untuk bertanya kepada kita, dan kita semuanya adalah saudara antum, dan setiap kaum muslimin adalah saudara seislam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang Islam itu, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Demikian pula bagi ikhwah, bagi akhwat, bagi saudara-saudara yang ada di sini, jika ingin memberikan sesuatu atau bantuan atau dalam keislaman, maka jangan ragu untuk memberikan bantuan kepada saudara kita yang sudah masuk Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hal yang terakhir yang ingin juga kami sampaikan kepada saudaraku Alfred ya, bahwasanya tentu setelah keislamanmu ada beberapa yang harus kamu lakukan. Nah, di antara yang dituntunkan di dalam agama kita, bahwa Anda harus mandi setelah ini. Ya, caranya niat mandi besar, kemudian basahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tentunya ada syariat menjalankan sholat. Ya, seperti yang tadi mungkin saudara lihat ya, kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu, yaitu sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat subuh, zuhur, dan asar. Nah, tentunya ini butuh ilmu, butuh untuk dipelajari. Makanya kepada saudaraku Alfred ya, setelah masuk Islam ini, maka bersungguh-sungguh untuk belajar agama Islam. Tempat ini terbuka bagi saudara dan juga masjid-masjid kaum muslimin yang lainnya. Naam, dan insyaallah taala kita akan memberikan kepada saudara pengajaran-pengajaran Islam yang terbaik. Nah, kemudian juga diantara konsekuensinya ya, keharusan berkhitan atau bersunat kalau belum bersunat. Nah, itu juga dari perkara yang dituntunkan di dalam agama kita, agama Islam. Nah, mungkin itu yang bisa kami paparkan, dan di sini ada sedikit mungkin ya, Pak Haji, sebagai bekal ya, untuk pembelajaran keislaman saudara Alfred, mungkin bisa diterima ya. Semoga bisa bermanfaat. Nah, ada lagi? Nah, Masya Allah ya, bisa mungkin diserahkan langsung. Insya Allah. Nah, ya, semoga bermanfaat. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya setelah kita mengislamkan seseorang, kami tetap melapor kepada Kementerian Agama, karena di situ ada belangko-belangko yang perlu diisi. Dia menyatakan dirinya keluar dari agama yang lalu masuk kepada agama Islam, dia tanda tangani. Nanti Kementerian Agama itu akan mengontrol keislaman antum. Dan ada sesuatu nanti merupakan bantuan apa saja yang dengan mualaf, nanti Kementerian Agama akan tetap membantu. Nanti ada belangko nanti kami usahakan ke Kementerian Agama ya. Mungkin itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ada lagi Pak Haji mau sampaikan? Kira ada yang mau disampaikan? Insyaallah. Nah, ayo. Barakallahu fiik. Nama Ustaz dia pegang. Apa? Nama. Nanti. Jangan apa yang insyaallah kajian tentang masalah ini. Barakallah. Semoga keberkahan. Amin. Tinggal di mana? Di mana Mas? Oh, Masya Allah.
Oh iya. Barakallah. Terima kasih mas. Ada yang semangat terus belajar. Mas, makasih mas. Semoga istiqomah saudara. Amin. Insyaallah. Amin. Tinggal di Makasih mana? mas. Tinggal di mana? Di Maluang mas. Di Maluang. Ya. Apa? Makasih mas. Saudara Amin. Amin. tinggal di mana? Di Maluang mas. Di Maluang. Jangan lupa sholat ya. Amin. Makasih mas. Dan istiqomah. Amin. Istiqomah ya. Amin. Kami jemput ya. Amin. Asran saudara dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi berkala ya. Amin. Istiqomah. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti di sini tempatnya terbuka. Kalau kita mau sholat ke sini saja. Kalau belum tahu bacaannya ya bisa ya dah dibimbing lah di sini. Ya, terbuka. Dan tidak boleh kita mengikuti kajian-kajian yang sembarang karena banyak kajian-kajian mungkin yang tidak sumber dari Quran dan Sunnah seperti yang Ustaz Abu. Kalau pengikut pengajian sini. Oh iya mas. Rumahnya di Sumbar. Kenapa? Di mana rumahnya? Di Paribo mas. Paribo. Iya. Nah, keluarga banyak di sana. Lumayan mas. Nah, ya. Keponakan saya juga ada nikah sama orang Paribo. Istrinya orang Paribo tapi Muslim. Kita dari tato ya. Iya. Sekolahnya. Kalau di sini saudara ada? Ada saudara. Orang tua juga ada.